يحب ربنا ويرضى وينبغي له ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب أبناء الطلبة وبنات الطالبات العزيزة, alhamdulillah pada malam ini izin dan taufik dari Allah sehingga kita masih sempat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya kita akan lanjutkan pengajian kita dengan membaca kitab Mau'idat al-Mu'minin. Taib, sekarang kita akan baca Al-Qawlu fi ahwali jahannama wa kana Allahu azabaha. Kitab yang sama bisa dibuka halaman 405, halaman 405, 405 Al-Qawlu fi ahwali jahannama wa kana Allahu azabaha. Ya ayyuhal ghafilu an nafsihil maghrur, bima huwa fihi min syawagili hadid dunya al-musrifati al-anqidai waz-zawal. Da'it tafakkura fima anta huwa fima anta murtahilun anhu wasrifil fikra ila mauridika fa innaka ukhbirta bi anna an-nara mauridun lil jami'. Tapi faqala al-musannifu, pengarang berkata, al-qawlu kalimat-kalimat atau ucapan, fil ahwali tentang ahwal kengerian neraka jahanam. Ahwal jamak dari haul, sedangkan haul itu bisa diterjemahkan dengan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Berarti ahwali jahannam, hal-hal yang mengerikan yang terdapat di dalam neraka jahanam. Wa qala Allahu, bukan waqa, ini qa bukan kana. Wa qala ini fi'il madhi. Wa qala Allahu azabaha, dari kata waqa yaki, menyelamatkan atau menjaga. Wa qala Allahu, semoga Allah menjaga kita, azabaha, dari azabnya. Semoga Allah memelihara, menjaga kita, azabaha, dari azabnya. Jadi setelah pengarang berbicara tentang hal-hal yang mengerikan terkait dengan neraka jahanam,
Maka secara langsung ia pun juga berdoa, wa qala Allahu azabaha, semoga Allah menjaga kita dari azabnya. Dan seperti itu memang semestinya ketika kita berbicara tentang azab, maka paling tidak kita juga berlindung kepada Allah. A'udzubillahi min azabaha. Ketika kita berbicara tentang surga, maka kita pun berharap, berdoa kepada Allah semoga menjadikan kita termasuk penduduknya, ahli jannah. Ini termasuk education, termasuk pendidikan, pelajaran daripada pengarang. Bagaimana dia berbicara, mulai dengan mengucapkan perkataan, ucapan-ucapan terkait dengan kengerian neraka jahanam. Lalu beliau berkata, wa qala Allahu azabaha, semoga Allah melindungi kita di azabnya. Ya ayyuhal ghafil, wahai orang-orang yang lalai. Wa ya ayyuhal ghafil, wahai yang lalai an nafsihi, daripada dirinya. Dan lupa alena, al-ghafil an nafsihi, yang lupa kepada dirinya. Al-maghrur, yang tertipu. Jadi kita ini dipanggil sebagai orang yang lupa kepada diri sekaligus tertipu supaya lebih fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan. Bima huwa fihi, termasuk di dalamnya. Bima fihi, termasuk di dalamnya, min syawagilid dunya, dari kesibukan-kesibukan hadhihi dunya. Syawagili, dari kesibukan-kesibukan dunia, hadhihi dunya. Al-musrifati, yang mendekati. Al-musrifati, yang mendekati al-inqida'i waz-zawal, mendekati kebinasaan, al-inqida waz-zawal, dan mendekati kelenyapan. Akan lenyap, yang tidak lama lagi akan zawal, yang tidak lama lagi akan fana, hilang. Da'il fikrah, ini da'i dari kata wada'ah, meninggalkan, utruk. Da' ma yaribuka, ada hadis itu, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah ini kalimatnya, da'il fikrah. Kaidah yang masyhur apabila bertemu dua sukun, maka semestinya sukun yang pertama diubah menjadi kasrah, misalnya da'. Karena al-fikrah juga sukun di belakangnya, tidak dibaca alifnya, maka otomatis ainnya dikasih baris menjadi ihda'il. Asalnya da' al-fikrah, lalu kalau dibaca bersambungan da'il fikrah. Da'il fikrah fima anta murtahilun anhu, tinggalkanlah memikirkan, fima, tentang, anta murtahilun anhu, di mana kamu akan meninggalkannya. Da'il fikrah, tinggalkanlah memikirkan, fima, tentang, anta murtahilun anhu, yang kamu akan tinggalkan. Kamu akan pergi daripadanya, murtahilun. Jadi kalau murtahilun ilaihi, kamu akan datangi. Murtahilun anhu, yang kamu akan tinggalkan. Ya seperti itulah indahnya bahasa Arab. Sangat dipengaruhi oleh harful jar. Murtahilun ilaihi, kamu akan pergi kepadanya. Murtahilun anhu, kamu akan tinggalkan. Dia qala musannif berkata, tinggalkanlah, pikirkan itu, anta murtahilun anhu, yang kamu akan tinggalkan. Dalam tanda kutip yang dimaksud adalah kehidupan dunia ini. Dunia ini. Wasrifil fikrah,
Lalu berpindahlah memikirkan, berpindahlah kepada memikirkan ila mauridika, kepada tempat yang kalian akan datangi. Maurid tempat yang akan didatangi, yang kamu akan datangi. Fa innaka ukhbirta, sesungguhnya engkau telah diberitahukan. Ukhbirta, akhbar memberitahu, kemudian ukhbira, ini yang dimaksud dengan fi'il madhi majhul yang berarti di atau ter. Ukhbirta, kamu telah diberitahukan. Bi anna nar, bahwasanya neraka jahannam. Bi anna nar, bahwasanya neraka. Nar itu api, tapi bisa dia terjemahkan juga adalah neraka. Karena memang neraka itu identik dengan api, penuh dengan api, makanya namanya an-nar. An-nar itu adalah api. Lalu neraka jahannam biasa disebut dengan an-nar, lawannya adalah al-jannah, surga. Nah, kamu telah diberitahukan bi anna nar, bahwasanya neraka itu huwa mauridun, adalah mauridun, tempat yang dilalui. Maurid itu tempat yang dilalui, lil jami, kepada semuanya, kepada semuanya. Isqala subhanahu, ketika Allah subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum, dan tidak ada seorang pun di antara kalian. Wa in minkum, dan tak seorang pun di antara kalian. Illa, kecuali, wariduha, akan mendatanginya, mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya, hal itu ala rabbika, terhadap Tuhanmu, hatman, sudah menjadi sesuatu yang pasti. Hatman, kemestian, maqdi yang telah ditetapkan. Summa nunajjil ladzina, kemudian kami akan menyelamatkan, alladzina, orang-orang, ittaqau, yang bertakwa, wa nadharudz zalimin, kemudian meninggalkan, nazarah, meninggalkan, wa nadharu, film mudhari ini, film mudhari, wa nadharu, dan kami akan meninggalkan az-zalimina, orang-orang yang zalim, fiha, di dalamnya, di dalam neraka jahanam tadi, di neraka jisian, dalam keadaan berlutut, sebagaimana halnya terbayang kita kalau berlutut itu tawanan kan, tawanan perang biasa itu diikat tangannya di belakang kemudian berlutut. Seperti itulah nanti gambarannya orang-orang yang zalim, dibiarkan oleh Allah berada di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Saya akan jelaskan sedikit bahwa sanya neraka itu berdasarkan ayat ini semua nanti akan mendatanginya. Bukan berarti semuanya masuk, mendatanginya. Kenapa demikian? Karena untuk sampai ke surga itu melalui titian di atas neraka. Titian di atas neraka. Di sanalah nanti banyak orang-orang yang tidak selamat. Karena aku sudah biasa mendengarkan pada yang disampaikan para ustaz-ustaz dalam ceramah, bahwa nanti ada yang melewati jembatan itu sirat seperti kilat, cepat sekali. Ada yang seperti hembusan angin, cepat juga. Ada juga seperti orang yang berkendara, lumayan cepat. Tapi ada orang yang seperti berlari-lari, ada yang seperti berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang baru melangkah sudah jatuh. Dan kalau jatuh itu dipastikan neraka. Neraka
titian ke atas, naik ke surga, dan nanti akan melangkah. Semuanya neraka dibawanya di atas titian. Itulah yang dimaksud ayat wa in minkum illa wariduha. Tak seorang pun di antara kalian, semuanya akan melewatinya. Meskipun dalam riwayat-riwayat lain ini juga menjadi pelajaran kita bahwa meskipun ada kata-kata yang bersifat umum, tapi pasti ada pengecualian. Bukan beritanya tidak benar, seperti itu yang faktanya. Semuanya akan melewati. Tapi boleh jadi nanti juga ada yang tidak melewatinya. Karena bukan melewati di atas neraka menuju ke surga, tapi boleh jadi justru setelah dibangkitkan langsung dibawa ke ars. Nanti dari ars kalau mau masuk ke neraka turun ke Jannatul Firdaus, ya tidak melewati. Meskipun di ayat itu, meskipun dikata wa in minkum, itu pada umumnya, pada umumnya. Seperti juga ada hadis bahwa semua nanti di dalam alam barzakh, dalam kubur, tidak ada satu orang pun yang bisa melangkah bergerak kakinya. Semuanya akan ditanya dengan beberapa pertanyaan. 4 misalnya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Pertanyaannya, apakah semua nanti orang akan ditanya itu? Apakah mesti ulama yang sudah puluhan tahun, 40 tahun mengajarkan ilmu tauhid mau ditanya juga? Marabbuka, seperti Makbul ini sudah lama, masa mau ditanya marabbuka seperti Makbul ini dalam hanya belajar ilmu tauhid Atau boleh nanti dia sebagai guru ilmu tauhid. Tapi itu pada umumnya memang seperti itu, tapi boleh jadi nanti ada pengecualian. Sama mida juga nanti, ini ayat semua akan melewati, tapi itu pada umumnya. Justru nanti ada orang yang dibangkitkan dari kuburan, lalu langsung naik ke atas ars bersama Allah. Nanti di sana kalau mau masuk surga, baru dibawa ke surga. Dan boleh jadi itulah yang bukan nabi, bukan rasul, tapi justru itulah yang dicemburi oleh Nabi. Kan ada hadisnya, jelas hadis sahih. Rasul mengatakan bahwa rajulun, laki-laki, laisa minal anbiya, bukan nabi, wala minar rusul, bukan rasul, tapi dicemburi oleh Rasul, begitu tingginya kedudukannya. Ternyata yang seperti itu diantaranya adalah mereka yang menjadi hubungan persaudaraan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, persaudaraan, arti saling saling mencintai karena Allah. Laki-laki dengan laki-laki, tapi bukan gay. Perempuan dengan perempuan, bukan lesbi, cinta karena Allah. Pokoknya kalau dia berkumpul saling mengingatkan kepada Allah, tidak pernah melakukan dosa kalau dia berkumpul. Kalau dia berpisah karena Allah, maka dia selalu mendoakan. Kalau berkumpul satu yang mau menggibah, langsung yang satu menegur, hati-hati. Berarti selalu saling menjaga dari dosa. Begitu akrabnya persaudaraannya itu, dan itu bukan karena harta, bukan juga karena ada hubungan nasab, bukan sepupunya, bukan anurenya, bukan persaudaraan karena Allah. Itu satu di antaranya. Itulah yang nanti dicemburi oleh nabi-nabi, begitu tingginya kedudukannya. Ya, sudah pernah saya sampaikan di Mahat Ali itu, nanti ada orang yang sampai ke surga, ada juga orang yang langsung sampai kepada Allah. Jadi dalam kitab itu dikatakan bahwa yasilul abdu ilal jannati bi ta'atillah. Seorang hamba akan sampai ke surga karena dia taat kepada Allah.
Tapi wa yasilu abdu ila Allahi bi adabin fi taatillah, karena dia beradab dalam taat kepada Allah. Itu sebenarnya kemarin pembukaan dipanggilkan Ilaga Negruta untuk berbicara akhlak adab, karena itu begitu tinggi kedudukannya adab. Sampai ke surga karena taat kepada Allah, tapi sampai kepada Allah karena beradab dalam ketaatan kepada Allah. Apa artinya? Allah mengatakan aqimus shalah, salatlah kalian. Kamu salat, taat melaksanakan perintah Allah. Tapi boleh jadi kamu salat tapi tidak beradab di dalam salat. Makanya ada kitab-kitab adabus shalah, adab-adab salat. Diperintahkan untuk berpuasa. Kamu berpuasa tapi kurang beradab, maka ada kitab namanya adabus siyam, ada adab berpuasa. Nah, inilah orang yang beradab dalam melaksanakan perintah Allah, itulah nanti yang akan sampai kepada Allah. Nah, ada yang bertanya, adakah yang sampai kepada Allah tidak sampai ke surga? Boleh jadi. Atau sebaliknya, ada orang sampai ke surga tapi tidak sampai kepada Allah. Yasilul makhluk, ada orang yang sampai ke surga, itulah yang dimaksud yasilul makhluk ilal makhluk. Seorang makhluk ciptaan sampai kepada ciptaan. Manusia adalah ciptaan, surga juga ciptaan. Dari yang kita inginkan yang paling tinggi adalah yasilul makhluku ilal khaliq. Makhluk yang sampai kepada pencipta, bukan hanya sampai kepada yang dicipta juga. Nah, itu semuanya bisa digapai, bisa diraih dengan beradab. Nah, itulah yang dimiliki oleh Nabi. Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku, memberikan adab kepadaku, lalu dia pun memperbaiki adab-adabku. Nah, kita kembali dulu yang umum. Ini yang umum ini. Yang umum bahwa semua nanti kalian akan melewati neraka, dalam artian karena titik yang menuju ke surga itu adalah melewati di atas neraka. Itu sudah sesuatu kemestian yang pasti yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah mengatakan summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, lalu wa nadharul zalimina, membiarkan orang-orang zalim fiha, di dalamnya jisian, dalam keadaan berlutut. Fa anta, maka kamu. Ini yang namanya bahasa komunikatif ini, bahasa komunikatif. Pengarang berkata fa'antah, kamu minal wurud, termasuk orang yang melewati itu. Masuk orang yang melewati. Ala yakinin, dan itu diyakini. Berdasarkan keyakinan pasti kau melewatinya. Wa minan nujati, dan kamu termasuk orang yang selamat. Kamu termasuk orang selamat. An-nujat itu jamak taksir daripada najin, najiyani, nujat. Sama dengan da'in, da'iyani, du'at. Jamak taksir. Wa anta minan nujat, dan kamu termasuk orang yang selamat. Tapi fi syakkin, masih ada keraguan. Belum pasti. Adapun nanti kamu akan melewati sirat di atas neraka, itu bisa diyakini, sudah pasti. Tapi persoalannya apakah kamu selamat atau tidak selamat, nah inilah yang diragukan. Itulah yang tidak pasti. Nah, disinilah yang memberikan sesuatu yang was-was, rasa takut. Fastash'ir fi kalbika,
maka rasakanlah di dalam hatimu. Fastash'ir, maka rasakanlah fi qalbika, di dalam hatimu, haula dzalikal maurid, kengerian, rasa ngeri, ketakutan, dzalikal maurid, daripada yang mau didatangi itu, yang mau didatangi. Fa'asaka, semoga kamu, dari kata asa, fa'asaka, semoga kamu, tasta'iddu, kamu bersiap-siap, lin najati minhu, untuk selamat daripadanya. Lin najati minhu, untuk selamat daripadanya. Saya tidak tahu apakah kalian juga sudah dalam keadaan merasa sampai berdebar-debar, sampai remuk hatinya itu ketika ingat tentang neraka dan siksaan yang ada di dalamnya. Tapi pengarang di sini mengatakan, rasakanlah. Semestinya dalam hatimu itu ada perasaan bagaimana ngerinya itu, bagaimana menakutkan daripada yang kita akan nanti melewati di atasnya, itu neraka. Supaya kalian bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk selamat daripadanya. Wa ta'ammal, coba renungi. Wa ta'ammal, renungilah. Fi halil khalaiki, keadaannya nanti makhluk-makhluk. Itu khalaik jamak dari khaliqah. Khaliqah ciptaan juga. Jadi ciptaan itu bisa khalqon, khalaq. Khalqon atau makhluk, makhlukani, makhlukatun. Lalu ada khaliqah, khaliqatun, khaliqatani, khalaik. Sama-sama artinya makhluk. Bagaimana keadaannya nanti makhluk, semua makhluk? Wa qad kasu, dan sungguh mereka telah mendapatkan, merasakan, min dahil kiamati, min dahi, dari hal-hal yang menakutkan, al kiamah, pada hari kiamat. Maka apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka rasakan. Ini ada tentu orang-orang yang khusus, orang-orang, para ulama, para arifin. Artinya dia telah merasakan dalam hatinya bagaimana hal-hal mengerikan. Itu kan seperti ini. Biasa dengar kata-kata mukasyafah. Itu sebenarnya mukasyafah, salah satu maknanya ketika berbicara tentang neraka dan siksaannya, itu seperti merasakan itu. Terbayang, dia melihat dan dia merasakan hawa-hawa panasnya, hawa-hawa yang menyakitkan. Itulah yang masuk wa qad kasu min dahil qiyamati ma qasu fa bainama hum, di mana nanti mereka, fa bainama hum, di mana mereka, fi karbiha, dalam kesulitannya, dalam penderitaannya. Karbon, tapi kalau muannasnya kurbaton, kurbatani, kurbaton. Kalau musakkarnya karbon, karbani, karaif. Jadi di sini baca karbuha. Fi qarbiha, di mana mereka itu di dalam kesulitannya, wa ahwaliha, kemudian dalam kengeriannya, wukupan, mereka berdiri, yang tadiruna, sedang menunggu, haqiqata ambaiha, kebenaran berita-beritanya.
Ada beritanya kan dalam surah amma yatasaalun 'anil nabail azim. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, berita besar tentang kiamat. Sesudah kiamat kemudian kebangkitan, kemudian terkait dengan siksaan api neraka. Di mereka nanti sudah dibangkitkan, kemudian menunggu kebenaran. Arti semua yang ma wa'ada rabbukum, semuanya benar. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah semuanya benar. Maka nanti orang-orang di akhirat akan bangun, dibangkitkan dan menunggu kebenaran apa yang telah diberitakan waktu di dunia ini melalui Al-Quran maupun As-Sunnah, melalui hadis. Wa tashfi'a syafaiha, kemudian dia pun juga menunggu syafaatnya. Is ahatat bil mujrimin, ketika nanti ahatat meliputi al mujrimin, orang-orang yang durhaka, dulumatun, kegelapan zatu syibbin, kegelapan yang membukit, yang membesar, zatu syibbin. Wa adallat alaihim, kemudian mereka dinaungi, wa adallat, mereka dinaungi, naru, api, zatal habin, yang punya nyala, yang punya nyala, api yang menyala. Wasami'u, lalu mereka mendengarkan, laha zafiran, apa namanya, hembusan apinya itu, safira, yafsahu an syiddatil ghaid, mereka akan meniup an syiddatil ghaid, karena besarnya marahnya. Gaid itu kemarahan, atau pemberontak gaid, wal ghadabi, dan marahnya. Yaitu nanti api neraka. Itu jelaskan Al-Quran. Makhluk, orang mengatakan seperti makhluk, bukan seperti memang makhluk. Makhluk yang suaranya begitu bergemuruh. Apinya yang kan biasa bila kebakaran, kan biasa kita menyaksikan kebakaran. Bagaimana kalau kebakaran itu ada bunyi, tapi tentu bunyi-bunyi kebakaran api di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan nanti dengan api dalam api neraka, yang mempunyai suara itu, suara bergemuruh seperti syiddatil ghaid, menunjukkan bahwa dia marah sekali. Di neraka jahanam nanti itu marah. Di dalam Al-Quran dikatakan yatamassatu minal ghaid, hampir saja pecah, seolah-olah akan pecah neraka, seolah-olah akan pecah, begitu marahnya. Menunggu mangsa, menunggu orang-orang yang akan masuk di dalamnya. Fa inda dzalika, maka ketika itu aikanal mujrimuna bil aqbi, maka sudah dipastikan orang-orang yang durhaka itu sangat dikasihani. Bil aqbi artinya disayangkan, sangat disayangkan. Wajassatil umamu ala rukbi, kemudian orang-orang pun akan berlutut. Jassamat al umamu, jamak dari ummatani umamu. Makanya di sini jassad pakai tak tanis, jassatil umamu ala rukbi, kemudian mereka umat-umat akan berlutut di atas lututnya. Hatta asfaqal bara'u min su'il manqalab, sampai al-bara', orang-orang yang bebas pun akan merasa kasihan, belas kasihan, min su'il manqalabi, karena jeleknya tempat kembali. Fahunaka, maka di sanalah
Tasukur az-zabaniyah, malaikat-malaikat zabaniyah. Tasuku menghalau al-mujrimah, orang-orang yang durhaka, ilal azab syadid, kepada azab yang keras. Ilal azab syadid, kepada azab yang keras. Wa yankasunahu, kemudian membanting mereka, melempar kemudian dibanting, fi qahril jahim, ke dalam dasar neraka jahanam. Mereka akan ditempatkan, dibanting masuk ke dalam dasar neraka jahanam, fi qahril jahim. Yang dalam riwayat lain kita biasa mendengar bahwa mereka akan dikasih masuk sampai 500 tahun melalui perjalanan, diturunkan ke bawah. Setelah sampai di bawah, dia akan lagi sedikit-sedikit akan naik. Kalau akan turun ke dasarnya, didorong ke bawah. Nanti sampai di bawah dilepas, maka dia sedikit-sedikit akan naik. Tapi ketika sampai di atas, kullama aradu ayyakhruju minha, ketika mau keluar lagi, didorong lagi turun sampai 500 tahun, sampai ke bawah lagi. Seperti itulah gambaran bagaimana nanti mujrimin ini, orang-orang yang durhaka ini, diperlakukan di akhirat. Wa yaqulun, kemudian malaikat-malaikat sabani berkata, suqa, rasakanlah. Zaka yazuku, pelo amarnya suqa, rasakanlah. Innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau itu maha perkasa dan maha mulia. Ini bahasa ejekan ini. Orang durhaka dikasih masuk ke dalam neraka, kemudian dikatakan, rasakanlah sesungguhnya kamu itu maha perkasa dan maha mulia. Jadi di samping dia merasakan siksaannya, dia juga merasakan celaan daripada malaikat. Itu siksaan yang sangat berat. Makanya saya biasa sampaikan, kalau pembina-pembina muda, kalau menghukum kok, kalau sudah mau pukul, jangan bilai kata-kata dengan kata-kata kasar. Mau kata-kata Tommy dengan kata-kata kasar, mau pukul Tommy, keterlaluan namanya itu. Kalau mau pukul ya lembu-lembu, kalau belajar kok nak baik. Itu ke orang tuanya harapannya itu kamu satu. Jangan, sudah goblok Tommy, dipukul Tommy, nakal Tommy. Itu kan sama sudah open, open itu hukumannya. Di neraka nanti itu oleh malaikat sudah dijebloskan Tommy ke dalam neraka, dikata-kata Tommy dengan ejekan-ejekan. Kalau di dunia hindari itu. Sudah di Tommy dikata-kata, memang malas kamu, tidak tahu diri, sudah dispensasi lagi masih melanggar. Ada semua itu dikata-kata Tommy, dipukul Tommy. Di akhirat nanti seperti itu oleh malaikat, sudah diejek-ejek Tommy, dikatakan suka rasakan nih, innakal azizul karim, sungguhnya itu bahasanya, bahasa ejekan itu. Kamu itu memang orang perkasa, orang mulia. Fa'askanu, lalu mereka menempati. Fa'askanu, mereka menempati, atau mereka menempatkan daran ke suatu tempat, yakhludu fiha, mereka kekal di dalamnya. Al-asir, para tawanan-tawanan, dianggap sebagai tawanan neraka, tawanannya para malaikat yang dimasukkan ke neraka. Wa yuqadu fiha as-sa'ir, kemudian dinyalakan. Wa yuqadu, dinyalakan di dalam as-sa'ir, api yang menyala-nyala. As-sa'ir, api yang menyala-nyala. Wa syarabuhum fiha al-hamim, kemudian minumannya di dalamnya al-hamim, adalah api yang panas, mendidih. Barangkali ada di antara kalian yang pernah buru-buru ambil air di dispenser itu. Nah, kiranya yang diambil yang barat, yang dinginnya, ya ternyata hotnya yang panasnya, langsung diminum. Panasnya itu. Tapi alhamdulillah, kalau kamu merasakan seperti itu, alhamdulillah, supaya kamu bisa mengetahui bagaimana nanti di dalam api neraka mendidih.
kemudian didinya bisa kelipatan 1000, 2000, 3000 derajat. Kalau derajatnya itu paling umpamanya 20 derajat sampai 50 derajat, paling tinggi 100 derajat. Kalau nanti 1000 derajat sampai 3000 derajat, itu nanti menjadi minumannya sampai terputus-putus ususnya. Ini adalah hak, ini adalah benar. Dan kalau kita berpikir yang seperti itu, tentu akan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah. Sebelumnya kita baca sakit dalam sakaratul maut saja, sebenarnya sakitnya saja sakaratul maut tanpa yang lain, sebenarnya itu bagi orang-orang yang punya ulul albab, yang berpikir, sudah cukup menjadi peringatan sehingga dia sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati ketika datangnya sakaratul maut, mati umpamanya, sakitnya saja mati, sebenarnya kalau tidak dirahmati oleh Allah, itu sudah cukup untuk membuat kita berhati-hati dalam hidup ini. Apatah lagi kita sekarang sudah sambung dengan bagaimana dahsyatnya nanti kengerian-kengerian dalam api neraka. Yunadun wa mustaqarrum jahim, tempat mereka adalah neraka jahanam. Syaddat aqdamuhu ila syuddat aqdamuhu ila nawasi, diikat kakinya dengan keras, kakinya diikat dengan ubun-ubunnya. Jadi diikat kakinya, diangkat ke atas. Mungkin biasa kamu bisa melihat bagaimana balik ikan gabus itu, di sopeng itu ikan gabus yang diikat dari ekornya sampai ke kepalanya, kemudian diikat. Nanti di neraka juga seperti itu, orang-orang kakinya diikat ke ubun-ubunnya, syuddat dengan keras. Taib. Kemudian waswaddat wujuhum, kemudian wajah-wajah mereka menjadi hitam, minaz zulumatil ma'asi, karena kegelapan maksiat, karena kegelapannya kemaksiatan yang pernah dilakukan. Yunadun, mereka memanggil. Nada yunadi, yunadiyan yunadun min aknafiha, dari pinggir-pinggir neraka dia berteriak. Wa yasihun, mereka berteriak. Fi nawahiha, di sudut-sudutnya. Wa atrafiha, di pinggir-pinggirnya. Artinya suaranya itu menggema di neraka jahanam, di pinggirnya, di sudut-sudutnya. Apa teriakannya? Ya Malik, wahai Allah yang Maha Raja. Kada nadijat minnal juludu, sungguh telah matanglah kulit-kulit kami. Kulit-kulit kami sudah matang. Mereka akan berteriak seperti itu. Ya Maliku, wahai Raja, Allah yang Maha Raja. Akhrijna minha, keluarkanlah kami daripada neraka jahanam ini. Fa inna la na'ud, sesungguhnya kami tidak akan kembali lagi melakukan maksiat. Teriakannya dalam neraka seperti itu. Wa taqulu zabaniyah, maka malaikat zabaniyah akan berkata, haihata, jauh sekali, tidak ada jalan. Haihata la tahina aman, tidak ada lagi keamanan. Pokoknya kenapa? Wala khuruja lakum, tidak ada lagi istilah kamu akan wala khurujah, tidak ada jalan keluar lakum bagi kalian, tidak ada jalan keluar dari neraka. Min daril hawan, dari tempat yang hina. Fahtazinu fiha, maka tinggallah kalian di dalamnya. Wala tukallimun, janganlah kalian berkata-kata, janganlah kalian ngomong-ngomong lagi. Walau ukhrijatum minha, karena andai saja kalian dikeluarkan daripadanya, lakuntum ila ma nahaitum anhu ta'udun, maka sungguh kalian nanti akan kembali lagi melakukan apa yang telah dilarang oleh kalian, dilarang kepada kalian. Kita usah banyak alasan bahwa ya Allah keluarkanlah kami daripadanya, nanti kalau kami kembali tidak akan lagi melakukan. Malaikat Zabani berkata tidak ada jalan keluar, mustahil itu, tidak ada istilah khuruja lakum. Karena kenapa? Meskipun juga kalian akan dikeluarkan, tetap seperti itu, kalian juga akan kembali melakukan dosa-dosa yang telah dilarang. Taib.
Apa inda dalika ia kenutun, ketika itu maka mereka pun berputus asa. Anak-anakku sekalian, pengarang selalu berkata mereka. Pertanyaannya, dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam mereka itu. Mereka. Kekali-kalinya mereka memanggil, mereka berharap, mereka ini tentu mereka orang-orang kafir. Mereka fasik, pelaku-pelaku dosa besar yang tidak bertaubat, para munafik yang tidak bertaubat. Waliyasubillah, minta berlindung kepada Allah. Taib, Allah subhanahu wa ta'ala alam sawab. Alhamdulillah, pengajian kita malam ini tampak ramai. Semoga kalian senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah, keistiqaman sehingga senantiasa bersemangat, dan kalaupun tidak bersemangat bisa memaksa diri. Artinya kalau tidak semangat dipaksa dirimu kan, itu. Kalau bersemangat alhamdulillah, tapi yang pasti mana lebih banyak pahalanya bersemangat dan yang tidak? Sebenarnya lebih banyak pahalanya yang tidak bersemangat tapi paksa dirinya. Karena dia dapat 2 pahala. Pahala pertama datang pengajian, pahala kedua dia sedang berjuang melawan hawa nafsunya. Dapat lagi pahala. Dia berjuang, nafsunya kan mengatakan jangan datang. Tinggal saja di sini, di asrama, di kamar, atau keluarlah ke sana kemana-kemana. Tapi dia melawan, berarti dia menang, dapat pahala, datang lagi dapat pahala. Ala kulli hal yang tapi bagaimana? Tetap berharap, berdoa semoga kalian diberikan istiqamah, as-sabat, pendirian, ketahanan, supaya bisa bertahan, tetap rajin. Akhirnya kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa tawassul ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alana min ibadikas shalihin al ulama'il amilin al muwahhidin al mukhlisin al mu'minin at-taqiyyin an-naqiyyin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, astaudikumullah fa innahu la tadi wadaihum wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.